Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Suryani dengan NIM 2005472 dari kelas 2A Pendidikan Bisnis. Video ini dibuat dan ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu mengenai manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan. Pengertian pembiayaan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 1 Ayat 3, dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Ayat 4, pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Sedangkan manajemen pembiayaan pendidikan atau manajemen keuangan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam menggerakkan para bawahannya untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan keuangan atau penganggaran, pengelolaan berupa pengeluaran, pencairan, penggunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban, dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi atau organisasi, termasuk di dalamnya lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan. Berikut adalah konsep manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan. Dari gambar ini, dapat dimaknai bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan konsepsi berpikir secara global, umum, dan menyeluruh sebagai wujud implementasi dari berbagai regulasi, kebijakan, aturan, dan program berkenaan dengan manajemen keuangan pendidikan, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan berbagai sumber daya pendidikan lainnya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. Tujuan manajemen pembiayaan pendidikan menurut Chandra W.R. pada 2006. Nomor 1, meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan. 2, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. 4, mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses, dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji. 6. Meningkatkan partisipasi stakeholders atau pemangku kepentingan pendidikan dalam pembiayaan pendidikan. Fungsi manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan. Di antaranya ada perencanaan keuangan atau penganggaran, pengelolaan berupa pengeluaran atau pencairan, penggunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban, dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi atau organisasi, termasuk di dalamnya lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan. Intinya, dari manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan adalah mengelola uang yang ada, menyiapkan, dan melaksanakan instrumen administratif untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah yang terdiri dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Pemerintah daerah terdiri dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan dari masyarakat terdiri dari CSR atau Corporate Social Responsibility atau bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan besar, hibah atau pemberian, SPP, sumbangan pembinaan pendidikan, dan sejenisnya. Prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Keadilan. Pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik tanpa memandang berbagai latar belakangnya.
Efektivitas. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan, membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efisiensi. Maksudnya dalam melakukan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang terbatas, sehingga mencapai optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan yang tinggi. Transparansi. Adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan. Transparansi dapat menciptakan kepercayaan atau trust, timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan warga sekolah. Keberlanjutan. Maksudnya dalam manajemen keuangan perlu memerhatikan hal-hal yang bersifat jangka panjang, karena kegiatan pendidikan sendiri dilaksanakan secara terus-menerus. Akuntabilitas publik berarti penggunaan uang lembaga pendidikan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada biaya langsung, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pendidikan seperti alat, sarana, transportasi, dan gaji, baik yang dikeluarkan pemerintah atau pihak siswa. Yang kedua ada biaya tidak langsung, yang merupakan biaya yang hilang yang dikorbankan siswa selama belajar, misalnya untuk membeli alat tulis, tas, buku, dan lain sebagainya. Kedua biaya ini disebut juga dengan monetary cost. Sedangkan non-monetary cost adalah semua pengeluaran yang tidak berbentuk uang, misalnya waktu, tenaga, dan lain-lain. Komponen pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada biaya investasi yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan sebagai modal kerja tetap. Yang kedua ada biaya operasi yang digunakan sebagai gaji tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan alat bahan habis pakai pendidikan. Yang ketiga ada biaya personal yang merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik. Ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan. 1. Penyusunan atau perencanaan anggaran, budgeting, yang merupakan perencanaan anggaran untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran atau budget sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan, terdiri dari anggaran belanja, merevisi peraturan agar relevan, memonitor rencana, dan menilai keluaran pendidikan. Yang kedua, ada pembukuan atau accounting. Pengurusan keuangan pendidikan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Dan untuk contohnya akan ditampilkan di slide berikutnya. Yang ketiga, pemeriksaan atau auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Berikut adalah contoh-contoh pembukuan atau accounting. Yang pertama ada buku pos. Buku pos memuat informasi beberapa dana yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran kegiatan pendidikan, mencatat berbagai peristiwa pembelanjaan uang harian. Kemudian ada faktur. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam faktur antara lain harus ada nomor untuk diagendakan, harus melampirkan kwitansi pembelian, dan faktur digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang umum. Selanjutnya buku kas. Buku kas mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang di lembaga pendidikan serta sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama. Kemudian ada lembar cek. Lembar cek merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah, dikeluarkan bila menyangkut tagihan atas pelaksanaan suatu transaksi. Dan masih banyak lagi pembukuan lainnya seperti jurnal, buku besar, buku kas piutang,
neraca percobaan, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat berbagai kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.